Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di episode kali ini atau di season kali ini saya hanya mengingatkan saja pada teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis tentang musim dingin yang sedang terjadi sekarang gitu ya teman-teman ya. Jadi orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sangat terpengaruh sekali ya untuk cuaca dingin seperti yang sekarang ini terjadi, hujan di mana-mana. Jadi saya akan menceritakan seperti itu ya teman-teman ya. Apa kaitannya sama untuk yang orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, seperti biasa teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, dimohon sebelum kalian bertanya di kolom komentar, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya, karena untuk seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis sudah saya jelaskan semuanya dari mulai pertama saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis dari tahun berapa sampai tahun berapanya. Tengok video saya yang dari pertama gitu ya, kemudian macam-macam sensasi yang saya rasakan, kemudian cara mempelajarinya seperti apa, cara menanganinya setiap sensasi yang datang itu seperti apa, sudah saya ceritakan ya. Bahkan untuk cara menangani rasa cemas, rasa was-was, pokoknya semuanya tentang seputaran asam lambung sudah saya share di video-video sebelumnya. Makanya tengok saja biar lebih jelas ketimbang nanti kalian bertanya di kolom komentar, saya menjawabnya akan panjang lebar gitu ya. Alangkah baiknya kalian tonton saja video-video yang sebelumnya biar lebih jelas dan lebih detail. Nah itu teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung juga dimohon ya, sebelum videonya saya lanjutkan, dimohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu hal yang sangat mudah sekali ya, tidak memerlukan pendaftaran, tidak memerlukan biaya. Jadi subscribe itu cukup gratis dan mudah dilakukan gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total, amin ya rabbal alamin. Ya minimal bisa menemani kalian lah gitu ya, yang sedang gundah gulana ya, karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu gundah gulana tentang penyakit ini. Wah pokoknya sensasinya ya nggak nyaman, pokoknya serba tidak nyaman, akhirnya bisa gundah gulana. Nah itu teman-teman ya. Dan dimohon juga ditekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah saya juga tidak bosan-bosannya sama teman-teman selalu mengingatkan di mana kalian sekarang itu yang sedang menjalankan metodenya, sedang menjalankan caranya, sedang menjalankan ikhtiarnya agar kalian itu cepat membaik, agar kalian itu cepat sehat atau sembuh total. Kalian juga sekarang itu harus mencari ridho Allah ya. Jadi jangan kalian itu berikhtiar saja menjalankan metodenya saja gitu ya. Ingat ya, segala sesuatu atas kehendak Allah. Jadi sakitnya kita kehendak Allah, sehatnya kita kehendak Allah. Makanya kalau misalkan kalian sekarang diberikan cobaan, kalau misalkan kalian itu cobaannya itu terasa berat bagi kalian mungkin gitu ya, nah kembalikan lagi saja sama Allah gitu ya teman-teman ya. Jadi kembalikan lagi sama Allah, tetapi untuk mengembalikan sama Allah itu biar kita disayang sama Allah, biar kita dicintai sama Allah, ya kita juga harus baik-baik sama Allah ya. Dengan cara seperti apa? Menjalankan perintahnya. Cuman itu saja ya. Menjalankan perintah Allah, kemudian menjalankan kebaikan terhadap orang lain, rajin bersedekah ya. Ingat ya, untuk rajin bersedekah tidak akan membuat kalian miskin. Kenapa seperti itu? Karena Allah telah berjanji siapapun yang sering bersedekah sama orang lain, atau siapa saja yang sering bersedekah terhadap orang lain, itu pasti rezekinya akan dilipat gandakan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalian gak usah khawatir kalian akan menjadi miskin, tidak ya teman-teman ya. Dan untuk melakukan kebaikan terhadap orang lain itu banyak ragamnya, banyak caranya. Salah satunya, contohnya misalkan salah satu contoh simpel saja gitu ya, membagikan video seperti ini itu terhadap orang-orang
itu bisa menjadi kebaikan terhadap orang tersebut ya, bisa menjadi lahan ibadah buat kita semua. Karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis bukan kalian saja, bukan saya juga itu ya teman-teman ya, tetapi orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu sangat banyak sekali gitu ya teman-teman ya. Dan kalau seandainya dia belum tahu jalan keluarnya seperti apa, kemudian kalian membagikan video saya atau video-video channel-channel yang lain tentang seputaran asam lambung dan artritis psikosomatis, kemudian orang itu yang kalian share videonya itu kemudian mempelajarinya, akhirnya sampai sembuh total, kemudian dia mengucapkan hamdalah, dan barang sudah pasti ya itu pahalanya akan mengalir sama kalian. Bayangkan saja kalau misalnya orang itu mengucapkan hamdalah, alhamdulillah ya Allah terima kasih saya sudah sembuh berkat videonya gitu ya, sudah barang tentu itu akan menjadi lahan ibadah buat kalian karena kalian telah membagikannya ya. Bukan buat kalian saja, termasuk buat saya, amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman, jadi melakukan kebaikan itu banyak sekali ragamnya, tidak terpatok sama nominal ya, misalkan sama uang, tidak ya. Jadi kalau misalkan kalian sedang tidak punya uang tetapi mau melakukan kebaikan terhadap orang lain, banyak ragamnya ya. Nah itu teman-teman, jadi untuk ragam seperti itu nggak usah saya perjelaskan karena kalian juga pasti sudah tahu ya. Nah itu teman-teman, jadi hanya mengingatkan saja. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Saya hanya mengingatkan tentang cuaca yang di akhir-akhir ini atau di bulan-bulan ini sedang mengalami musim dingin ya. Nah itu ya, kenapa saya ingatkan, perlu kalian ketahui teman-teman ya, untuk cuaca dingin itu sangat berpengaruh sekali terhadap orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Kenapa sangat berpengaruh? Karena untuk cuaca dingin asam lambung itu bisa kambuh lagi teman-teman ya. Karena kalau misalkan kita terkena dingin, asam lambungnya pasti bertambah lagi, entah itu kapasitasnya yang bertambah, entah itu nilai keasamannya yang bertambah. Dan kalau seandainya asam lambungnya menjadi tidak normal karena memang bertambah nilai keasamannya atau bertambah kapasitasnya, ada sensasi yang dirasakan. Kalau seandainya pemikiran kita belum bisa kita kendalikan, akhirnya kita berpikirnya yang lain-lain lagi. Kemudian ya setelah berpikir yang lain-lain lagi, apalagi berpikirnya tentang ke arah yang berbahaya, akhirnya kalian cemas lagi, tidak nyaman lagi. Nah itu teman-teman ya, makanya di session kali ini, di video kali ini saya hanya mengingatkan saja bahwa kalau misalkan cuaca dingin itu sangat berpengaruh sekali terhadap teman-teman yang belum membaik ya, asam lambungnya belum membaik, pasti berpengaruh sekali. Nah sekarang gimana cara menanganinya? Karena untuk cuaca dingin itu bukan keinginan kita ya, itu atas kehendak Allah. Karena memang cuacanya itu ada panas, ada dingin, ada musim hujan, dan ada musim kemarau. Nah saat ini sekarang itu sedang mengalami musim hujan ya. Kalau musim hujan ya sudah pasti ya menjadi dingin gitu teman-teman ya. Suhu ruangan atau misalkan suhu lingkungan kita itu menjadi dingin. Nah biar kita tidak terimbas dengan cuaca dingin, makanya kita harus perlu melakukan tindakan-tindakan atau penanganan-penanganan tersendiri teman-teman ya. Karena untuk cuaca dingin tidak bisa kita hindari. Nah itu teman-teman ya. Nah penanganannya itu cukup mudah sebetulnya, nggak terlalu ribet, nggak terlalu gimana gitu ya. Jadi kalian itu cukup menghindarinya ya dengan sering memakai jaket saja ya, sering memakai jaket, kemudian sering minum air hangat. Dulu selama saya terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, dari mulai mempelajari sampai sembuh total itu saya tidak berhenti minum air hangat. Jadi untuk sementara waktu itu saya hentikan minum air dingin, jadi saya minumnya air hangat saja gitu ya teman-teman ya. Nah itu biar kenapa? Biar untuk menghindari cuaca dingin teman-teman ya, pakai jaket keluar gitu ya. Kalau misalnya keluar ya pakai jaket saja biar nggak kena dingin, hindari kehujanan gitu ya teman-teman. Pokoknya gimana caranya supaya kalian terhindar dari cuaca dingin. Nah itu saja sih sebetulnya, simple ya. Untuk menghindari cuaca dingin sebetulnya untuk penjelasannya itu tidak usah dijelaskan sih sebetulnya ya. Kalian tahu sendiri ya. Kalau misalnya takut kedinginan ya pakai jaket, sebetulnya lumrahnya seperti itu. Jadi nggak usah diperjelaskan terlalu panjang lebar sebetulnya. Nah itu teman-teman ya. Nah yang harus dijelaskan yaitu tentang terkena cuaca dingin. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kalau seandainya belum paham gitu ya, ketika ada cuaca dingin
karena tidak tahu kalau misalkan asam lambung itu kalau terkena dingin suka kambuh, itu pasti mereka akan bingung ya, akan bingung. Kenapa nih? Makannya sudah dijaga nih, minumnya sudah dijaga kayak gitu ya. Tetapi kenapa sih sekarang itu kambuh lagi, ada rasa tidak nyaman lagi, ada kembung lagi. Dia tidak menyadari kalau misalkan cuaca dingin itu sangat berpengaruh sekali. Nah itu teman-teman, jadi di session kali ini saya hanya mengingatkan saja gitu ya. Hindari cuaca dingin. Jadi kalau misalnya ada kambuh-kambuh sedikit, wajar saja ya, wajar saja karena sekarang itu sedang musim dingin ya, sedang musim penghujan. Yang namanya musim penghujan ya pasti dingin lah. Hindari saja itu ya teman-teman ya. Jadi jangan kalian nanti ketika ada sensasi berpikirnya yang lain-lain, akhirnya berpikirnya ke arah yang berbahaya, akhirnya membuat cemas lagi, membuat was-was lagi, tambah kembung lagi, tambah begah lagi, napasnya tambah nggak enak lagi, napasnya serasa pendek lagi, akhirnya bisa cemas lagi ya. Itu pasti akan merasa sangat tidak nyaman sekali buat kalian ya. Makanya kalau seandainya diingatkan seperti ini, semoga saja kalian menyadari ke hal yang sana gitu ya, ke hal yang kalau seandainya sekarang itu cuaca dingin memang suka berpengaruh sama orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Lakukan saja penanganannya, memakai jaket, minum air hangat. Nah itu teman-teman ya. Ditambah lagi makannya tetap jaga ya, jangan yang alot-alot ya, jangan yang susah dicerna. Karena untuk makanan yang susah dicerna itu ya pasti asam lambungnya akan meningkat lagi. Karena kenapa seperti itu? Karena asam lambung itu membantu ya, membantu mencerna makanan gitu ya, menghancurkan makanan biar makanan itu kalau sudah hancur, gizinya, proteinnya, nilai kebaikannya untuk tubuh kita itu bisa terserap gitu teman-teman. Bayangkan saja kalau misalnya kalian makan yang alot-alot, susah dihancurkan oleh asam lambung ya. Nah jadi asam lambungnya itu akan terus diproduksinya itu. Yang penting makanan itu cepat habis gitu ya, cepat dicerna, cepat hancur gitu ya. Jadi asam lambungnya kalau misalkan makanan itu susah hancur ya terus akan diproduksi itu hal yang sangat wajar sebetulnya. Karena apa? Karena untuk membantu pencernaan, untuk membantu menghancurkan makanan gitu ya. Nah tetapi ketika asam lambungnya atau produksinya itu bertambah, ya bikin kita nggak nyaman kalau seandainya kita itu ada GERD anxiety psikosomatisnya. Nah itu teman-teman ya, makanya pasti akan datang lagi sensasi yang tidak nyaman gitu ya. Makanya saya ingatkan lagi untuk khusus untuk di cuaca dingin ini ya, selain kalian memakai jaket, minum minuman yang hangat ya, kalian juga bantu pencernaannya ya. Jangan mengkonsumsi makanan-makanan yang alot gitu ya. Hindarilah pokoknya efek samping hindarilah gitu ya. Makanan-makanan yang mengandung efek samping hindari saja biar asam lambungnya tetap stabil ya, tetap normal. Kalau seandainya kalian tetap stabil asam lambungnya, tetap normal, pikirannya tetap fresh, insya Allah kalian akan lebih cepat sembuhnya ya, akan lebih cepat sembuhnya, saya jamin. Karena saya juga waktu itu melakukannya seperti itu, mengalami juga seperti itu teman-teman ya. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, untuk asam lambung itu tidak berbahaya gitu ya. Karena untuk bulan-bulan ini banyak sekali yang nge-DM ke saya nih, padahal itu sudah membaik ya, sudah membaik di fase 80%, 90%, sudah jarang sekali komen, sudah jarang sekali WA gitu ya. Ternyata bulan-bulan sekarang itu banyak sekali yang nge-DM, banyak sekali nge-WA di Facebook, di Instagram, pokoknya banyak sekali yang bertanya, "Pak, kenapa nih saya udah enak-enak nih, tapi kenapa sekarang akhir-akhir ini kambuh lagi?" Saya bilang ini cuaca dingin, saya bilang gitu ya. Kalau misal cuaca dingin memang suka kambuh, saya bilang itu, makanya hindari saja cuaca dingin gitu. Nah kenapa, jadi itulah pembahasan di season kali ini. Kenapa saya menjelaskan tentang cuaca dingin, karena banyak sekali yang bertanya yang sudah membaik tetapi sekarang banyak yang kambuh lagi. Jadi ya hal yang sangat wajar. Jadi ceritanya memang seperti itu ya. Kalau misalnya cuaca dingin suka terpengaruh sekali ya, sangat berpengaruh sekali terhadap orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Hal yang sangat wajar sekali kalau misalkan bingung. Memang ketika banyak orang yang bertanya juga, saya nggak apa ya, cuman tersenyum saja. Karena mereka mungkin belum paham. Karena waktu itu juga saya mengalami seperti itu ya. Ketika mulai membaik, ketika mulai enak, datang cuaca dingin, akhirnya sensasinya ya kambuh lagi ya. Sensasinya datang lagi, kayak macam perut begah lagi gitu, kelayangan lagi. Nah itu ya teman-teman ya.
Nah, tetapi berbeda ketika waktu itu saya mulai paham, mulai cari informasi dan kemudian sudah mulai paham. Akhirnya ketika ada cuaca dingin, saya hindari cuaca dingin dengan memakai jaket gitu ya teman-teman ya. Kemudian mandi juga sebelum bekerja itu mandinya itu pakai air hangat waktu itu saya untuk menghindari dingin ya. Alhamdulillah ya ketika menangani hal seperti itu ya alhamdulillah paling kambuhnya juga cuma 1 hari 2 hari ya, karena saya selalu menanganinya seperti itu gitu ya. Ketika pagi hari berangkat kerja pakai jaket gitu ya, sore hari pakai jaket, pokoknya hindari saja cuaca dingin gitu ya. Nah alhamdulillah waktu itu membaik ya. Jadi tidak terlalu tidak terlalu saya cemaskan gitu ketika mulai paham, tidak terlalu dicemaskan gitu ya. Nah kalau misalkan kalian belum paham, tolong ya pelajari dulu tentang asam lambung, tentang GE, tentang anxiety, tentang psikosomatis. Nanti kalau misal kalian sudah mengerti, pasti kalian akan paham sendiri dan mudah menanganinya. Karena untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis ini mudah untuk ditangani. Yang susah itu pikirannya ya. Kalau misalkan medisnya 1%, misalkan 99 itu dari psikisnya, apapun yang sensasi yang datang itu karena pikiran yang ngaco, itu yang membahayakan ya. Karena kita itu sering berpikirnya itu tentang berpikir yang negatif, bukan berpikir positif, bukan berpikir wajar ya. Jadi berpikirnya yang aneh-aneh. Nah itu gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk mengalihkan pemikiran biar kalian berpikir secara positif sudah saya ceritakan di video-video sebelumnya. Makanya bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara mengalihkan pemikiran yang negatif, tolong tonton video-video saya yang sebelumnya. Di sana sudah saya jelaskan. Nah itu teman-teman ya. Oh ya teman-teman, saya akan memberitahukan kepada teman-teman untuk penghasilan bulan sekarang. Alhamdulillah karena memang sudah banyak yang subscribe, kemudian sudah banyak sekali yang menonton, kemudian sudah banyak juga yang melewati iklan gitu ya. Akhirnya penghasilannya bulan depan itu untuk YouTube saya itu, untuk channel saya itu sudah ada penghasilannya. Dan insya Allah penghasilannya akan saya sumbangkan terhadap orang-orang yang kurang mampu. Makanya bagi teman-teman yang ingin menjalankan kebaikan terhadap orang lain, kalau seandainya masih bingung caranya seperti apa, kalian cukup tonton video saya. Kemudian kalau misalkan ada iklan, jangan dilewati ya, jangan di skip, tonton saja iklannya, nggak lama, cuma beberapa detik, biar penghasilannya tambah banyak. Nanti kalau seandainya penghasilannya tambah banyak, nanti saya akan sumbangkan untuk bulan ini juga, saya akan sumbangkan terhadap orang-orang yang kurang mampu. Nanti saya akan share videonya ya. Nah itu sebetulnya bukan bentuk apa ya, bukan rezeki dari saya ya, itu rezeki dari kalian gitu ya teman-teman ya. Jadi sodakoh saya itu bukan sodakoh dari saya, tetapi sodakoh dari teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah menonton video saya, kemudian sudah subscribe, itu secara tidak langsung kalian sudah bersodakoh ya. Makanya nanti hasilnya juga akan saya sodakohkan sama orang yang kurang mampu gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi makanya kalau misalkan yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu, karena secara tidak langsung kalian nanti akan ikut bersodakoh ya. Nanti video membagikan sodakohnya akan saya share terhadap kalian itu, biar kalian tahu ya. Jadi itu sedekah dari kalian, bukan dari saya ya. Sekali lagi itu sedekah dari kalian buat orang-orang yang tidak mampu, karena kalian sudah menonton channel ini, sudah subscribe channel ini, sudah menonton iklannya juga. Jadi penghasilannya dari kalian itu akan saya sedekahkan sama orang-orang yang kurang mampu. Dan semoga saja sedekah kalian itu bisa diterima sama Allah. Kemudian doa kalian itu juga dapat didengar sama Allah, kemudian dikabulkan sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis, tentang seputaran di cuaca dingin di bulan-bulan ini. Makanya kalian jangan heran kalau seandainya asam lambung kalian kambuh lagi gitu ya teman-teman. Lakukan saja penanganannya, lakukan saja pencegahannya. Nah itu kemudian subscribe dulu yang belum subscribe, biar kalian nanti ketika saya bersodakoh kalian ikut sodakoh juga gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.